Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada interaksi manusia dan komputer. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi dan menetapkan requirement. Apa yang akan kita peroleh pada kuliah hari ini? Pada bahasan kali ini adalah bagaimana kita mengetahui pentingnya requirement, kemudian berbagai jenis requirement itu apa saja, bagaimana proses pengumpulan data untuk requirement. Kemudian kita juga akan menggambarkan task dengan cara membuat skenario, menggambarkan menggunakan use case diagram serta use case esensial. Dan terakhir kita juga akan mencoba melakukan analisis task, atau kita sering mendengar dengan sebutan hierarchical task analysis. Kenapa kita harus mempelajari requirement ini? Kenapa kita harus menetapkan, kita harus memahami requirement? Ada dua hal yang harus kita capai. Yang pertama, dengan mengetahui requirement berarti kita akan memahami sebanyak mungkin pengguna itu maunya apa, tugasnya apa, konteksnya seperti apa, sehingga nanti akan menghasilkan satu kumpulan requirement yang sudah stabil, yang sudah bisa kita sepakati antara pengguna dan kita sebagai desainer. Kemudian bagaimana mengumpulkan kegiatan pengumpulan data tersebut, kemudian bagaimana menganalisis data yang telah kita peroleh, dan kita ekspresikan data-data tersebut sebagai requirement. Hal ini akan kita lakukan secara iteratif karena tidak bisa kita lakukan hanya sekali jalan mengambil data selesai. Biasanya melalui satu iteratif berulang sesuai dengan kebutuhan masing-masing user dan kompleksitas dari sistem yang akan kita bangun. Definisi persyaratan atau definisi requirement itu menjadi hal yang sangat penting karena banyak kegagalan terjadi pada tahap ini. Mengapa demikian? Karena apa yang diinginkan oleh pengguna, apa yang dibutuhkan pengguna itu berbeda, keinginan dan kebutuhan berbeda. Requirement membutuhkan klarifikasi. Kita pastikan bahwa memang itu yang disyaratkan, yang diinginkan oleh si pengguna. Kita sempurnakan, kita selesaikan, kemudian kalau perlu kita lakukan rescoping atau mengkaji ulang, menetapkan ulang ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian inputnya bisa berupa dokumen-dokumen requirement. Tentu saja hal ini jika memungkinkan, karena ada beberapa kasus yang dokumen requirement-nya tidak diizinkan karena hal privacy dan lain-lain. Outputnya adalah requirement yang sudah ditetapkan. Kenapa kita harus mewujudkan requirement tersebut? Karena requirement muncul dari bagaimana kita memahami kebutuhan user. Requirement harus bisa divalidasi berkaitan juga dengan data-data yang ada. Ada berbagai jenis requirement. Yang utama kita kenal dengan functional requirement. Karena functional requirement inilah yang menjadi tolok ukur apa yang harus dilakukan oleh sistem. Secara historis, fokus utama dalam kegiatan requirement adalah functional requirement ini. Requirement lainnya adalah non-functional. Jadi non-functional requirement itu biasanya berkaitan pada hal-hal yang mendukung dari fungsional. Misalnya kita akan menghemat ukuran memori dari aplikasi yang kita bangun, kecepatan respon yang dilakukan, yang direspon oleh software, dan lain-lain. Kemudian data juga
harus kita perhatikan bahwa jenis data apa saja yang harus kita simpan, bagaimana mereka disimpan, apakah hanya di RAM saja, tidak disimpan dalam database, atau bahkan harus kita simpan dalam database. Baik, berbagai jenis persyaratan lainnya yaitu kita juga harus memperhatikan lingkungan atau konteks penggunaannya. Apakah nanti secara fisik lingkungannya berdebu, berisik, banyak getaran, atau cahaya dengan intensitas yang tinggi, atau bahkan cahayanya yang lemah gitu ya, panasnya, suhu gitu, kelembaban. Ini juga harus menjadi perhatian kita sebagai bagian dari requirement itu. Kemudian dilihat juga dari sisi sosial, bagaimana memungkinkan atau tidaknya untuk berbagi file, displaynya apakah tidak mengganggu tatanan sosial, apakah kita bisa menyimpannya di kertas, kemudian apakah mereka akan bekerja secara individual atau secara berkelompok ya. Apakah itu untuk kebutuhan pribadinya atau untuk kebutuhan kliennya, itu juga harus kita perhatikan. Selain itu, lingkungan organisasi, di sana ada hierarki, ada sikap, ada proses pendelegasian departemen. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan tersebut, kemudian bagaimana berkomunikasi antar level di organisasi tersebut, dan apakah juga tersedia untuk melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan penggunanya itu sendiri, siapa mereka, apa karakteristiknya, bagaimana kemampuannya, apa latar belakangnya, gimana sikap mereka terhadap komputer, penggunaan dari sistem, apakah pengguna ini masuk dalam kelompok pemula, kelompok ahli, kelompok yang santai-santai saja, atau kelompok yang sering menggunakan sistem. Karena dari berbagai tipe pengguna sistem tersebut tentu pendekatannya akan berbeda ya. Kalau pengguna ini adalah sebagai pemula, maka informasi langkah demi langkah itu harus kita sampaikan secara runut ya. Kemudian hal-hal yang berbahaya kita batasi, dan semuanya harus disampaikan dengan jelas dan lugas gitu ya, supaya tidak mengakibatkan kesalahan yang diakibatkan oleh user salah memberikan instruksi atau akan fasilitas yang salah. Berbeda dengan kalau penggunanya itu sudah ahli, biasanya mereka akan meminta fleksibilitas ya, kemudian dia minta akses yang jauh lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk yang jarang menggunakan, tentu saja instruksinya harus jelas, karena kalau dia jarang bisa saja dia lupa ya, sehingga kita jangan sampai membuat pengguna kebingungan menggunakan sistem yang akan mereka manfaatkan. Kemudian selain itu juga kita akan lihat kemampuan dari pengguna, karena manusia juga memiliki beragam dimensi, bisa dari sisi ukuran tangan misalnya, jangan membuat tombol keyboard atau tombol keypad yang terlalu kecil, jika ukuran tangan pada umumnya user kita besar gitu ya. Kemudian kemampuan motoriknya, supaya kita harus membuka sesuatu tidak terlalu berat gitu ya, atau kita sesuaikan juga dengan perangkat tersebut ya. Kalau kemampuan motorik misalnya kita desain untuk pasien di rumah sakit yang sedang sakit dan dia tidak mudah bergerak, maka kita sesuaikan.
tinggi badan misalnya ya. Jika kita mendesain kioski, maka kita sesuaikan dengan tinggi badan rata-rata user kita. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ya. Jika kioski ini ditujukan untuk dewasa, maka kita harus antisipasi jangan sampai anak-anak mencoba-coba sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem. Oh ya, kioski itu komputer yang diberi wadah, diberi tempat gitu seperti mesin ATM gitu ya. Jadi bisa disimpan di tempat umum dan bisa diakses oleh umum. Itu disebut kioski. Kemudian dari sisi kekuatan ya, kalau kita mendesain interaksi manusia dan komputer dalam bentuk game misalnya ya. Nah, kita harus perhatikan itu kekuatan, terutama mainan anak-anak yang biasanya membutuhkan sedikit kekuatan lebih untuk beroperasi, karena anak-anak bisa saja melempar atau dia jenuh atau dia marah, dia banting si device yang kita sodorkan ke mereka. Kemudian dari sisi dimensi manusia juga kita harus memperhatikan mungkin ada disabilitas ya atau kecacatan, misalnya yang tunanetra tentu saja interaksinya tidak menggunakan screen yang membutuhkan penglihatan, tapi menggunakan sensor peraba atau suara dan speaker atau mikrofon. Atau yang tunarungu misalnya dia tidak bisa atau punya gangguan di pendengarannya, tentu saja interaksinya tidak menggunakan suara dan seterusnya ya. Kita sesuaikan dengan user kita kalau mereka memiliki disabilitas. Kita perhatikan juga requirement lain selain tadi faktor lingkungan, faktor user, kemudian faktor kegunaannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan juga apa yang dipengaruhi oleh sistem ya. Kita harus lihat misalnya sistem pengisian dan pembayaran swalayan untuk SPBU ya. Di beberapa SPBU sekarang sudah tersedia yang swalayan, artinya kita ngisi bensin atau ngisi bahan bakar sendiri. Kemudian sistem analis untuk data kapal untuk ahli geologi yang sedang mencari minyak misalnya ya. Tentu saja kita harus sesuaikan peralatannya, harus dirancang sedemikian rupa dia tahan terhadap minyak, tahan terhadap air laut mungkin kalau diterapkan di kapal laut, atau tahan cuaca jika diterapkan di pegunungan atau di hutan-hutan. Kemudian kalau kita mendesain situs web untuk fashion mungkin juga akan berbeda ya. Kemudian kita kembangkan juga hal persona, yaitu aspek karakter seseorang yang ditampilkan atau dirasakan oleh orang lain ya. Jadi di sana kita harus menampilkan sisi karakteristik penggunanya ya. Bisa saja dia bukan orang yang nyata ya, tapi kita simulasikan, kita buat karakteristik sesuai dengan pengguna yang sebenarnya ya. Pada tahap pengumpulan data requirement kita bisa lakukan dengan wawancara atau group focus discussion ya. Untuk kita melakukan wawancara tentu hanya pada satu orang ya, atau dua orang. Kita harus bertatap muka langsung, dan hal ini tidak boleh kita lakukan secara mendadak tanpa persiapan, karena wawancara tetap harus kita siapkan
materi apa yang akan ditanyakan, dan kita harus selektif sesuai dengan kapasitas user yang akan kita wawancarai. Apabila penggunanya cukup banyak, berarti kita tidak bisa melakukan secara wawancara orang per orang, tapi kita lakukan secara grup atau wawancara kelompok yang disebut dengan group focus discussion mungkin ya. Jadi hal ini akan jauh lebih hemat karena kita tidak harus mendatangi satu persatu, namun kendalanya biasanya ada beberapa orang atau ada individu yang mendominasi diskusi tersebut. Selain itu juga kita bisa mengumpulkan data melalui kuesioner. Ya. Jika responden kita bertebaran banyak tersebar di tempat-tempat yang berjauhan, dan itu tidak mungkin kita lakukan untuk mendatanginya secara langsung, dilihat dari sisi waktu maupun biaya, maka kita bisa lakukan menggunakan kuesioner. Kuesioner juga sama, semua pertanyaan bisa bentuk pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan terbuka berarti kita akan meminta pendapatnya dari konsumen kita atau dari user kita. Sedangkan kalau pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang sudah diarahkan, responden tinggal memilih A, B, C atau ya atau tidak dan lainnya. Kemudian data juga kita bisa peroleh dengan meneliti terhadap produk yang serupa. Jadi kita bisa studi banding dengan produk-produk yang mirip yang sedang kita rancang. Selain itu juga kita bisa lakukan menggunakan teknik observasi. Kita bisa langsung datang ke tempat kerja customer kita, ke tempat kerja user kita lihat, kita observasi dalam satu periode apa yang mereka lakukan, apa tugas setiap stakeholder yang terlibat. Di sini tentu saja kita membutuhkan waktu yang kita alokasikan untuk mendatangi tempat user kita atau tempat pelanggan kita, dan kita harus komit dengan aturan, dengan tata kerja, alur kerja di konsumen kita. Atau cara lain adalah pengamatan tidak langsung. Ya. Ini juga bisa kita lakukan, tapi biasanya jarang dilakukan dalam kegiatan pengumpulan requirement ini. Ya. Kita bisa mempelajari dokumentasi yang ada, mungkin aturan, mungkin prosedur, atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan yang digunakan pada bisnis proses yang sedang kita teliti. Hal lain biasanya kita juga akan memerlukan pendekatan secara etnografi, di mana user kita adalah ahli atau juga desainer yang sedang bekerja di tempat user. Kita bisa lakukan langsung wawancara dalam kurun waktu tertentu. Ya. Biasanya kita terapkan 4 prinsip utama. Yang pertama, kita lihat konteksnya, kita lihat tempat kerjanya dan apa saja yang terjadi. Kemudian kita lihat kemitraannya, apakah pengguna dan pengembang berkolaborasi seperti apa. Ya. Kemudian interpretasi mereka kita amati, apa yang ditafsirkan oleh user dan si pengembangnya tadi atau si mitranya tadi. Kemudian prinsip yang keempat adalah fokus. Ya. Fokus proyek itu untuk kita harus memahami apa yang harus kita temukan dalam
requirement ini. Baik, ada beberapa masalah dalam pengumpulan data. Biasanya kita waktu mengidentifikasi dan melibatkan stakeholder, kita akan bertemu dengan berbagai pengguna, mungkin ada manajer, ada pengembang, ada perwakilan dari pengembang, ada serikat pekerja, ada pemegang saham, begitu ya. Nah, itu masing-masing tentu saja beda-beda karakteristiknya. Kemudian pada saat melibatkan setiap stakeholder, ya kita bisa lakukan dengan cara lokakarya, dengan wawancara, misalnya bisa juga tadi observasi, kita mempelajari tempat kerjanya, kemudian kendala lain jika kita mengumpulkan data langsung pada pengguna nyata, ya bukan manajernya, dia yang langsung key in. Biasanya ada kendala secara emosional atau secara pengetahuan karena dia yang langsung berhubungan langsung dengan key in dari apa yang sedang kita bangun. Kemudian kita juga harus melakukan manajemen requirement. Ya, kita harus mencatat versi-versi yang sedang kita lakukan. Ya, siapa saja yang meminta requirement itu dimasukkan. Kalau ada perbaikan atau perubahan dari requirement, kita buat versinya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan jika terjadi kemunduran waktu akibat seringnya perubahan requirement yang kita terima. Oleh karena itu kita harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan tim pengembang, dengan pengguna, antar pengguna, antar bagian, dan antar organisasi misalnya. Ya. Kemudian domain pengetahuan, ranah pengetahuan yang didistribusikan itu juga harus dibuat jelas, ya, karena biasanya beda domain pengetahuan tentu kita juga sulit untuk menggali atau memahami apa yang sedang kita cari. Kemudian masalah ketersediaan orang-orang kunci atau key person, ya. Jadi orang penting, orang-orang kunci biasanya waktunya terbatas, kita juga sulit menemuinya, atau pas ketemu waktunya sangat singkat, dan itu harus kita manage dengan baik. Hal lain mungkin ada masalah politik dalam organisasi, masalah dominasi stakeholder tertentu, ada yang sangat dominan, kita akan sulit menembus mereka, ya. Atau ada perubahan lingkungan secara ekonomi atau secara bisnis, sehingga kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan fungsional dan usability atau tentang kegunaannya. Ada beberapa pedoman dasar bahwa kita harus fokus pada bagaimana mengidentifikasi kebutuhan setiap stakeholder tersebut. Kita harus libatkan semua kelompok stakeholder supaya tidak ada komplain nanti dan menyatakan bahwa saya tidak dilibatkan. Oleh karena itu, kita harus libatkan lebih dari satu perwakilan jika ada beberapa kelompok stakeholder. Ya. Jika tidak memungkinkan untuk semua dihadirkan, kita libatkan saja beberapa orang perwakilan dari mereka. Kemudian kita lakukan kombinasi teknik pengumpulan data. Artinya bisa kita mix antara wawancara, antara group discussion dengan questionnaire mungkin, ya, atau dengan observasi. Itu kita bisa lakukan kombinasi. Kemudian untuk mendukung proses, kita buat alat-alat peraga. Mungkin kita buat prototype, karena kalau menjelaskan sesuatu, apalagi menjelaskan software, halnya softwarenya belum ada, mungkin kita buatkan dulu prototipenya, apakah itu dalam sketch, kertas, ya, atau kita buat dummy screen yang kita tunjukkan ke konsumen kita.
Atau kita juga bisa lakukan pilot project, ya, jadi proyek percontohan sebelum kita mengimplementasikan atau sebelum kita menerapkan pada kelompok pengguna yang lebih besar. Kemudian kita berkompromi pada data yang akan kita kumpulkan dan kita analisis apa yang harus kita lakukan. Kita pertimbangkan dengan hati-hati cara merekam data, karena ada beberapa pelanggan yang tidak mengizinkan kalau percakapannya direkam, baik itu suara maupun video. Bagi kita mungkin akan menjadi jauh lebih mudah, tapi bagi pelanggan direkam itu mengganggu privasinya atau privasi baik pribadi maupun privasi organisasi. Oleh karena itu kita mulai menginterpretasi dan analisis data segera setelah pengumpulan data selesai. Interpretasi awal biasanya kita lakukan sebelum kita melakukan analisis lebih dalam. Pendekatan yang berbeda tentu akan menekankan elemen yang berbeda. Misalnya diagram kelas untuk sistem berorientasi objek, kemudian ER diagram atau pendekatan lainnya tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang lain adalah kita harus mendeskripsikan task atau deskripsi tugas. Kita bisa menggambarkan menggunakan skenario. Kita buat secara narasi, kita ceritakan apa yang kita peroleh dari data-data yang sudah kita kumpulkan melalui wawancara misalnya. Dalam skenario, dalam mencatat secara naratif itu biasanya ada hal-hal informal masuk, ya. Mungkin hal yang sederhana, hal yang alami, yang personal itu, tapi tidak dapat digeneralisasikan. Atau kita menggambarkan task ini dengan use case. Kita bisa mengasumsikan interaksi dengan sistem itu seperti apa sih, mengasumsi pemahaman secara detail tentang interaksi kita tuangkan dalam bentuk use case diagram. Kemudian kita juga bisa sampaikan dalam bentuk use case esensial. Biasanya yang kita tuliskan di sana yang bersifat abstrak, yang tidak terlalu detail. Ya, kita juga tidak memiliki asumsi yang sama dengan use case tersebut. Bagaimana kita menggambarkan requirement menggunakan use case diagram dan hierarchical task analysis. Misalnya ada satu travel organizer, dia akan menginginkan satu perjalanan yang akan di manage oleh travel organizer tersebut, di mana karakteristiknya kliennya berbeda-beda. Ada anak yang berumur 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada orang tuanya yang umurnya 35 dan 40, ya. Mereka ingin pergi berlibur dan memanfaatkan travel organizer tersebut. Tentu saja kita harus melakukan use case untuk travel organizer tersebut. Maka sistem ini akan menampilkan opsi untuk dibutuhkan atau tidaknya visa. Apakah diperlukan opsi untuk mencari tahu tentang persyaratan visa yang akan diurusnya. Kemudian apakah juga sistem user akan meminta nama negara tujuan,
kemudian bagaimana memasukkan nama negaranya, bagaimana memeriksa apakah negara itu valid atau tidak untuk dikunjungi, ya, atau hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Sehingga nanti akan muncul alternatif, bagaimana kalau negara tidak valid, bagaimana kalau data yang dimasukkan salah, ya tentu akan berulang, dia akan masuk ke tahap sebelumnya, sehingga kita finally kita bisa bikin use case diagramnya, siapa aktornya, melakukan apa, atau aktor apa menerima informasi apa. Contohnya penerapannya mungkin bisa kita pilih apa yang dilakukan oleh user, apa yang dilakukan oleh sistem. Ya, misalnya user ingin menemukan persyaratan visanya apa saja, maka si sistem akan bertanggung jawab pada bagaimana menerima permintaan itu dan bagaimana dia mengolah si visa yang diinginkan oleh user tadi. Ya, sehingga dari situ kita lakukan task analisis, kita lihat tugas-tugas apa saja yang sering digunakan, dan kita bayangkan nanti itu akan kita ambil alih oleh perangkat baru. Kita analisis tugas-tugas tersebut terutama untuk menyelidiki situasi yang sedang berjalan pada bisnis proses yang sedang kita teliti. Banyak sekali teknik yang bisa digunakan, salah satunya adalah Hierarchical Task Analysis atau HTA. Ya. Ini berkaitan pada kita memecah tugas-tugas menjadi sub-tugas, dikenal juga dengan work breakdown structure. Jadi kita uraikan, kita detailkan sampai ketemu tugas terkecil yang tidak bisa kita pecah lagi, sehingga kita bisa mengurutkan tugas utamanya apa. Setelah itu muncul tugas berikutnya yang lebih detail. Misalnya kalau ada yang akan membeli DVD film misalnya, ya dia akan mencari menemukan DVD-nya, kemudian masukkan ke keranjang belanja, kemudian melakukan pembayaran, ngisi alamat lengkap, konfirmasi pesanan. Ya, sehingga kita bisa gambarkan secara grafis, hierarchical task analysis bisa ditayangkan seperti ini. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana mendapatkan requirement yang tepat itu sangatlah penting. Karena requirement yang salah, maka apa yang akan kita kerjakan menjadi salah. Ada beberapa jenis requirement masing-masing signifikan untuk desain interaksi ini. Teknik yang paling sering digunakan untuk mengumpulkan data adalah kita bisa melakukan wawancara dengan kuesioner, dengan group focus discussion, dengan observasi, dengan mempelajari dokumen, atau melakukan studi banding dengan produk yang serupa. Skenario kita bisa tuliskan dengan narasi, bisa dengan use case atau use case esensial. Kemudian analisis task juga kita bisa terapkan menggunakan hierarchical task analysis. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.